Assalamualaikum, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini Mimin mau membawakan alur cerita dari film What Woman Want. Film ini menceritakan tentang perjuangan seorang pria sekaligus sebagai ayah bagi putrinya. Pria ini adalah atasan di kantornya bagi para karyawan wanitanya. Pria ini tidak peka dengan perasaan wanita yang membuat para wanita di sekitarnya nggak nyaman. Tapi suatu ketika, dia mendapat kekuatan yang bisa mendengarkan isi hati para wanita. Penasaran dengan jalan ceritanya? Langsung saja yuk kita masuk ke alur ceritanya. Lanjut, intro. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria yang bernama Nick. Dia bekerja sebagai eksekutif perusahaan pengiklan di kota Chicago. Nick hidup bersama dengan ibunya di Las Vegas. Karena hal itu, selama masa kecilnya ia selalu dikelilingi oleh mbak-mbak cantik. Nick memiliki mantan istri yang bernama Gigi. Dari pernikahannya itu, ia memiliki seorang putri bernama Alex yang berusia 15 tahun. Alex dan Nick memiliki hubungan yang gak baik karena Nick tidak perhatian terhadap putrinya itu. Di apartemennya, Nick memperkerjakan asisten rumah tangga yang bernama Stella. Dia juga memiliki gebetan bernama Lola yang bekerja di sebuah kafe. Nick juga sangat hebat dalam pekerjaannya di kantor, yaitu menginginkan produk yang bermanfaat untuk para wanita. Bakat terpendam Nick juga nampak dalam menggoda dan mendekati para wanita. Namun dia sama sekali tidak memiliki pengetahuan mengenai perasaan wanita. Kembali ke pekerjaan Nick, diketahui peningkatan konsumsi produk wanita sangat meningkat pesat di Amerika. Dan hal ini menyebabkan skill yang dimiliki Nick menjadi kurang diperlukan. Kemudian Nick bertemu dengan bosnya yang mendapatkan informasi bahwa si bos merekrut seorang wanita bernama Darcy untuk mengisi jabatan kreatif director. Padahal selama ini Nick mengincar jabatan tersebut. Darcy ini merupakan seorang wanita tersukses di Chicago dalam bidang mengiklankan produk wanita. Scene berpindah ke sebuah pesta pernikahan mantan istrinya yang bernama Gigi. Dia mengatakan bahwa akan berbulan madu selama 2 minggu dan menitipkan Alex kepada Nick sampai dia kembali. Nick akhirnya mengetahui kalau Alex memiliki kekasih bernama Ichi. Bernama Kardun. Nick sebenarnya tidak menyetujui putrinya untuk memiliki pacar. Namun Alex yang selama ini tidak mendapatkan kasih sayang dari Nick, dia pun tidak memperdulikannya. Di hari pertama Darcy bekerja, dia mengarahkan perusahaan itu untuk mentargetkan konsumen wanita. Darcy kemudian membagikan sebuah kotak yang berisi produk-produk wanita. Dia meminta mereka membuat ide untuk menjual barang-barang tersebut. Kotak itu berisi sebuah krim maskara, moisturizer, lipstick, waxing, dan kacamata kuda anti UV. Di apartemennya, Nick mencoba mencari ide untuk menjual lipstick kepada wanita. Namun ia sangat kesulitan untuk mencari sebuah ide tersebut. Dia perlu mengetahui psikis dan keinginan wanita. Nick kemudian mengambil sebuah CD lagu pop dari tas milik Alex demi membantunya mendapatkan ide. Agar meyakinkan konsumennya, Nick harus mencoba satu persatu produk wanita itu sambil minum jamu kesukaan kita. Saat Nick mencoba kacamata kuda anti UV tersebut, tiba-tiba Alex dan pacarnya datang. Seketika suasana menjadi canggung, pacarnya Alex itu pun langsung keluar dari sana. Alex pun langsung kesal pada ayahnya. Nick pun mencoba untuk menjelaskan semuanya, namun Alex tidak menghiraukannya karena Nick tidak pernah peduli padanya. Dengan semangat muda membara, Nick melanjutkan untuk mencari ide pemasarannya. Dia memegang sebuah hair dryer, tapi tiba-tiba ia terpeleset dan jatuh ke bak mandi bersamaan dengan hair dryer yang membuat Nick langsung kesetrum dan jatuh pingsan cuy. Keesokan harinya Stella datang untuk membersihkan apartemennya. Tiba-tiba Nick mendengar suara Stella yang menggerutu dalam hati karena ruangan yang sangat berantakan. Namun Nick masih belum menyadari kalau ia dapat mendengarkan isi hati wanita. Ketika Nick dalam perjalanan menuju kantor, dia bertemu dengan banyak wanita. Akhirnya dia menyadari bahwa dia dapat mendengarkan isi pikiran para wanita, termasuk isi pikiran anjing pudel betina. Kekuatan supernya Nick bisa mendengar isi hati semua makhluk yang bergender betina. Sesampainya di kantor, Nick menjadi tertekan karena para rekan kerja wanitanya banyak yang menghinanya di dalam hati. Ada yang mengatakan kalau Nick tidak pintar karena gak pernah minum cerebropit.
Ada juga yang menghina penampilannya, nggak banget deh katanya. Kemudian Nick berpapasan dengan seorang wanita yang bernama Erin yang depresi akan hidupnya. Sekretarisnya yang bernama Annie di dalam pikirannya juga mengatakan kalau dia sangat benci pada Nick karena ia memberi banyak tugas yang nggak penting. Nick pun segera mencari nomor seorang dokter untuk mengatasi keanehan ini. Lalu temannya yang bernama Morgan datang untuk mengajaknya ke sebuah rapat. Di rapat itu Nick menggunakan kekuatannya untuk membuat Darcy terpesona. Saat Nick pulang kerja, dia memergoki putrinya yang sedang belajar mancap-mancap cuy. Sambil emosi, Nick langsung menyuruh pria itu segera keluar dari apartemennya. Nick juga mendengar isi hati putrinya yang berkata, "Dasar ayah enggak pengertian, kenapa datang saat lagi enak-enaknya? Kan aku belum selesai belajar," kata Alex. Alex kemudian pergi keluar bersama pacarnya. Nick akhirnya merenung dan kepikiran karena banyak wanita berpikiran buruk terhadapnya, termasuk anaknya sendiri. Nick kemudian mencoba menyetrum kembali dirinya sendiri dengan menantang alam semesta agar kembali normal. Akan tetapi percobaannya itu hanyalah sia-sia cuy. Esokan harinya Nick mendatangi seorang dokter untuk memeriksa kekuatan anehnya tersebut. Akan tetapi dokter ini juga berpikiran buruk pada Nick dan menganggap dia nggak waras dan nggak percaya padanya. Namun Nick berhasil meyakinkannya mengenai kekuatan itu. Bukannya memberinya terapi, dokter itu justru menyadarkan Nick bahwa dia adalah pria paling beruntung karena dapat membaca pikiran wanita. Dokter juga mengatakan bahwa Nick dapat menguasai dunia dengan kekuatannya tersebut. Sambil tersenyum tipis, Nick akhirnya menyadari bahwa dia sangat beruntung memiliki kekuatan ini. Aduh. Dengan kemampuan pendengarannya, Nick mendatangi Lola yang selama ini menolak ajakan kencannya. Nick pun mendengarkan semua pikiran Lola dan meyakinkannya untuk pergi berkencan dengannya. Kembali ke kantor Nick, dia mencoba menggunakan kekuatan ini untuk menjalin hubungan baik dengan para rekan kerja wanitanya. Dia mendengarkan keluh kesah sekretarisnya dan membantu Erin membereskan dokumennya. Nick juga mendengarkan isi pikiran Darcy yang sedang mengerjakan proyek rahasia dan menawarkan bantuan padanya. Selama percakapan di kantor, Darcy mengetahui bahwa anak Nick akan pergi ke sebuah pesta dansa. Darcy memberitahu Nick bahwa gaun adalah hal penting bagi putrinya karena dia akan pergi ke pesta dansa. Sepulangnya Nick ke apartemennya, dia bertemu dengan Alex dan kedua temannya yang membicarakan mengenai pesta dansa tersebut. Nick pun mendengarkan isi pikiran salah satu teman Alex yang mengatakan bahwa dia adalah ayah yang menyebalkan. Lalu Nick mencoba mengajak Alex untuk berbelanja sebuah gaun. Seketika itu juga pikiran kedua teman Alex berubah jadi kagum padanya. Di malam harinya Nick menggunakan kekuatannya itu untuk menjadikan kencan yang indah tak terlupakan bersama Lola. Kemudian mereka menuju rumah Lola untuk menanam benih bersama cuy. Aduh. Awalnya Nick merasa sangat terganggu karena mendengar isi pikiran Lola yang mudah liar dan berani. Tapi pada akhirnya Nick berhasil membuat Lola sangat puas dengan keahliannya melipat selimut yang sangat bersih, rapi, wangi, serta persisi cuy. Di dalam hari-hari ke depan, Nick terus-menerus berada di sekitar para wanita dan berusaha untuk mengetahui pikiran dan perasaan mereka. Nick juga mulai sering menghabiskan waktu bersama Darcy. Darcy pun mulai kagum pada Nick karena dia bisa mengerti pikiran dan perasaan wanita. Hingga membuat Darcy penasaran apakah Nick memiliki perasaan terhadap dirinya. Aduh, naksir si Darcy. Terlihat hubungan Nick dan Alex semakin membaik. Setelah dia menemani putrinya itu berbelanja gaun untuk pesta dansa, Nick menasihati Alex bahwa pacarnya itu hanya ingin belajar bareng dengannya, dan setelah itu pasti dia akan meninggalkannya bersama luka dan penuh putus asa. Nick menyuruh Alex untuk bersabar dan menunggu pria yang pantas dengannya. Lalu Alex pun berterima kasih karena telah memberikannya gaun. Akan tetapi dia mempertanyakan kenapa Nick sekarang menjadi ayah yang overprotective setelah menghilang selama 15 tahun tanpa menemani masa kecilnya. Malam harinya Nick mulai membuat Darcy jatuh cinta padanya. Berkat kekuatan itu membuat segala hal menjadi sempurna. Seiring berjalannya waktu, ternyata Nick juga tertarik padanya. Suatu saat pada sebuah makan malam, Nick dan Darcy senam mulut bersama. Selesai makan malam, Darcy mengantar Nick pulang ke apartemennya.
Dari kejauhan, Lola melihat hal itu yang membuat dia sangat patah hati saat itu juga, karena Nick sudah bersama wanita lain. Agar Lola tenang, Nick berkata bahwa dia sebenarnya suka dengan sesama pria. Mendengar hal itu membuat Lola tenang dan kembali ke rumahnya dengan bahagia. Pagi harinya di kantor, Nick sedang mempersiapkan presentasinya. Merasa bersalah karena telah mencuri ide Darcy, Nick meminta Darcy untuk mempresentasikannya kepada investor. Akan tetapi Darcy berkata bahwa ia adalah semua idenya Nick. Sebelum presentasi, Nick mendengar isi pikiran Erin yang ingin mengakhiri hidupnya. Hal ini sebenarnya disebabkan oleh Nick, karena ia menyebabkan Erin berada di posisi itu selama 2 tahun yang lalu. Presentasi itu pun berjalan dengan lancar dan membuat para investor mendatangani kontrak dengan perusahaannya. Nick semakin merasa bersalah pada Darcy. Dia sebenarnya ingin mengakui segalanya pada Darcy. Namun dia malah tidak mendengarkannya. Kemudian Darcy mengajak ke rumah barunya yang dia beli dan menunjukkan isi rumahnya tersebut. Hari berikutnya, Nick bertemu dengan bosnya. Bosnya memberi posisi sebagai kreatif direktur pada Nick karena pencapaiannya yang luar biasa. Akan tetapi ternyata bosnya telah memecat Darcy dari kantor karena Darcy tidak berperan sama sekali di dalam hal ini. Mendengar hal ini membuat Nick semakin merasa bersalah. Lalu Nick mengatakan pada bosnya bahwa keberhasilan Nick adalah ide Darcy. Nick pun menyuruh bosnya untuk membatalkan pemecatannya Darcy. Kemudian Nick bergegas pergi menemui Darcy. Akan tetapi ia menyadari kalau Erin tidak masuk hari itu dan tidak ada alasan yang jelas. Karena khawatir pada Erin yang mengakhiri hidupnya, Nick segera menghampiri Erin terlebih dahulu. Dan saat perjalanan ke rumah Erin, Nick terkena ledakan listrik akibat konslet saat hujan deras. Tetapi dia masih baik-baik saja. Saat sampai di rumah Erin, Nick menemukan surat terakhir dari Erin. Tapi untungnya, Erin belum sempat COD sama malaikat cuy. Erin sangat terkejut saat melihat Nick ada di rumahnya. Nick kemudian menghiburnya dan beralasan dia datang ke rumah Erin karena ingin menawari sebuah promosi jabatan. Ketika berbicara dengan Erin, Nick menyadari bahwa dia tidak lagi bisa mendengar isi pikiran wanita. Dia menyimpulkan bahwa ia telah kehilangan kekuatannya. Dan melihat Erin sudah lebih baik, Nick kemudian pamit untuk pulang. Kemudian Nick bergegas ke rumah Darcy. Namun kondisi rumah terlihat sepi dan tak berpenghuni. Beberapa saat kemudian Nick mendapat telepon dari Gigi yang khawatir karena mendapatkan telepon dari Alex yang terdengar menangis. Khawatir akan putrinya, Nick segera pergi ke pesta dansa untuk mencari putrinya. Nick akhirnya bertemu dengan Alex yang menangis di toilet. Alex kemudian menceritakan pada Nick bahwa pacarnya telah meninggalkannya karena dia berkata belum belajar bersama kapanpun dan dimanapun. Nick pun lalu mengatakan bahwa dia bangga pada keputusan Alex dan menasehatinya untuk tidak terlarut dalam kesedihan itu. Akhirnya Alex pun keluar dari toilet dan kembali ke apartemen bersama Nick. Sesampainya di apartemen, Nick langsung menidurkan Alex di kasur dan menyelimitinya. Kemudian Nick pergi ke rumah Darcy. Nick kemudian mengakui segala perbuatannya bahwa dia telah mencuri idenya. Karena Nick merasa posisi jabatan yang diincar itu sangat berpotensi diperoleh oleh Darcy, Nick juga mengatakan bahwa Darcy tidak dipecat dari kantornya. Dan di momen itu, Nick mengakui bahwa ia jatuh cinta pada Darcy. Darcy pun kehabisan kata-kata dan menatapnya sambil berkaca-kaca. Saat itu ia bingung dan justru mengatakan bahwa dia ingin memecat Nick. Nick merasa bahwa dia layak mendapatkan hal itu karena semua perbuatan buruknya. Dengan penuh rasa sedih, Nick bergegas pergi dari rumah Darcy. Tak disangkanya, Darcy memanggilnya dan berkata bahwa dia memaafkan Nick. Cerita diakhiri dengan Nick dan Darcy yang berpelukan dengan bahagia. Kemudian dilanjutkan dengan menanam saham bersama. Dan film pun selesai. Dari film ini ada pesan moral yang bisa kita ambil. Jadi sebagai seorang pria, kita dituntut harus peka terhadap perasaan wanita cuy. Segitu dulu mungkin alur cerita yang bisa Mimin sampaikan. Baik buruknya dalam penyampaian alur ceritanya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. See you the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.